Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten dengan labannya yang meningkat hampir 200% ya, dan rajin bagi dividen juga ya. Oke, sebelum ke analisanya kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham dengan kode ANJT ya, atau Austindo Nusantara Jaya. Nah, ini perusahaan di bidang CPO ya, kelapa sawit atau palm oil. Nah, ini Austindo ini untuk memegang sahamnya ya. Nah, kita lihat dulu untuk posisi komposisi pemegang sahamnya. Kalau lihat ini masyarakat sangat kecil ya, cuma 8,12% ya. Jadi ini cukup kecil banget ya untuk pemegang saham masyarakat, jadi lebih aman ya dibanding pemegang sahamnya masyarakat sangat gede ya, di atas 70% itu sangat gede. Dan ini sangat kecil ya, cuma 8%, jadi kemungkinan saham dibawa kemana pun sangat mudah ya ini ya. Kalau kita lihat pertama ada 40% ya, 4,8. Ini PT Pemimpin dengan Nurani, PT nya sangat unik namanya ya. Berikutnya ada Austindo Kencana Jaya, ini 40% juga sama ini ya, berdua ini. Berikutnya ada Masyarakat 8%, berikutnya ada Jos Santoso ya, ini 4,7%, berikutnya ada Sakon Jos Cahija ya, ini 4,7%, dan berikutnya ada Treasury, dan ini ada Treasury sahamnya juga. Berikutnya ada Yayasan Tahija 0,01% ya, jadi sekitar 0,1% ya untuk saham Treasury-nya. Oke, kita lihat untuk realnya ya, kita lihat lokalnya itu sebenarnya kalau kita lihat di sini individu cuma 2,75% ya, realnya individu. Kalau untuk lokal ya, untuk foreign, untuk lokal cek dulu guys, sorry 3,4 ya yang benar guys, sorry guys, 3,9 ya, masih di bawah 8 ternyata ya. Cuma 3,92 ya. Berikutnya untuk foreign berapa foreign untuk individu cuma 0,02 ya, sangat kecil ya kalau kita bandingkan dengan lokal tadi ya. Oke, kita akan coba ya. Jadi ini ya perusahaan kelapa sawit, produksi CPO juga PK ya, atau palm kernel ya. Oke, akan coba kita lihat untuk laporan keuangannya ya. Kita coba laporan keuangannya, kita lihat ya. Ini pakai kuartal kedua ya, ini udah Q2 ANJT ya. Dan lihat di sini 30 Juni ya, 30 Juni, ini 30 Desember, ini 1 Januari 2021 ya, ini 31 Desember. Jadi kita lihat untuk perbandingannya, ini 3 Juni ya, ini kuartal 2 nya. Ini dinyatakan dalam bentuk US ya, atau USD atau uang Amerika ya, dolar ya. Oke, kalau kita lihat asetnya ini sekitar 641 juta ya, 641 juta US dollar ya. Jadi ini US dollar, tapi kalau kita bandingkan per kuartal kemarin ini turun ya, dari Desember kita bandingkan 30 Juni ini turun ya, dari 646 turun ke 641 ya, atau sekitar turun 5 ya, 5 juta US dollar ya untuk asetnya sendiri. Nah, kita lihat untuk liabilitasnya apakah sudah sangat besar. Kita lihat untuk liabilitasnya. Untuk liabilitasnya sekitar 211 juta ya, 211 juta US dollar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya ini turun ya, turun hampir 8 ya, 8 juta US dollar ya untuk liabilitasnya sendiri. Nah, untuk ekuitasnya sekitar 430 ya, 430 US dollar atau 430 juta US dollar ya, 430 US dollar ya untuk ekuitasnya sendiri ya. Jadi kalau kita bandingkan sebelumnya ini naik ya sekitar 4 juta US dollar ya guys ya.
Jadi ini kalau kita lihat ini kan 21 ya 39, ini naik ke 426 dan ini naik 430, jadi kelihatan tumbuh ya untuk ekuitasnya. Nah kita lihat untuk pendapatannya sendiri. Nah kalau kita lihat pendapatannya ini di 2002 sekitar 144 juta US dollar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya 120, jadi ini naik sekitar 24 ya, 24 juta US dollar. Dan ini ya untuk laba brutonya sekitar 37 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya juga sama ya 37. Ini naik ya sekitar enggak banyak sih ini, jadi 200 naik ke 581 ya, sekitar naik 300.000 US dollar ya untuk kenaikan dari laba brutonya. Nah untuk bersihnya, nah ini untuk laba bersihnya ini sekitar ini ya, laba bersihnya sekitar 11 juta US dollar. Kita bandingkan sebelumnya itu 4,6 ya. Jadi ini hampir naik sekitar 240-an ya, 240% ya kalau kenaikannya. Dari 11 juta US dollar ini ya. Sebelumnya 4,6 juta US dollar naik ke 11,4 juta US dollar, jadi hampir 200% lah guys untuk kenaikan dari labanya ya. Dan untuk IPS nya ini sekitar 0,0059 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu cuma 0,0035 ya, jadi ini naik sekitar ini ya 24 ya, 24 ya, 0,00024 ya untuk IPS nya, jadi naik ya, hampir 40% ya untuk kenaikannya sendiri. Nah untuk cash flow nya gimana? Nah kalau kita lihat ini cash flow nya masih positif ya, dari sebelumnya 38 ya ke 38 juta turun ke 25 juta ya untuk cash flow nya sendiri. Nah untuk kas terakas sekitar 26 juta US dollar, kalau kita bandingkan sebelumnya itu 22 juta US dollar. Nah jadi sebelumnya ini perusahaan ini pendapatannya naik ya guys ya, hampir 240-an ya, 240-an persen untuk kenaikan dari labanya ini. Dan menariknya ini juga bagi dividen ya, ini kemarin bagi dividen tanggal 15 Juli kemarin, dan ini hampir rutin ya, ini 21, jadi ini perusahaan ini rutin bagi dividen. Dan harga saat ini udah turun ya, lumayan turun jauh kalau kita bandingkan dengan high-nya ya. Nah, kita tarik dengan high-nya di sini masih ada 60% ya, 60% atau di harga sekitar 60 ya, 61% ya untuk hacknya di ini 21 ya kalau kita lihat 2002. Nah jadi di 55 ya, jadi lumayan masih jauh ya. Nah kalau kita bandingkan dengan hacknya dengan saat ini ya. Nah bahkan itu kalau kita bandingkan 21 hampir naik ya, 200 kali lipat itu. Nah, kalau kita bandingkan di 21 tuh sekitar di sini ya. Nah 21 pernah sampai ke sini ya, ini 21 November, dan hingga saat ini udah turun ya. Nah untuk kita lihat untuk support terdekat sepertinya ini ya, beberapa kali ini kita support ya di sini, dan ini kuat terus juga ini beberapa kali. Nah di arah sini ya, ini bisa jadikan support mungkin ya untuk teman yang mau. Ini ada jaraknya sekitar berapa persen ya, kalau turun ke bawah itu sekitar 9 ya, 9%. Kalau seandainya di sini ternyata harga barang turun ya 9%, atau teman mau nunggu di area sini ya, di area 775 ya, serah teman-teman aja mau nunggu di mana. Ini kalau kita lihat badan leginya, kalau kita tarik lebih jauh ini pasti lebih di atas ya. Nah ini saya pernah turun ya di Juni kemarin, turun. Nah kalau kita lihat dari Juni, nah ini average-nya di atas semua ya, karena ini posisinya di atas dan ini turun. Sebenarnya ya harga ini lumayan diskon ya guys ya, kalau kita bandingkan dengan hack-nya ya di 2002 pernah sampai sini ya, sampai hack-nya di 1.200 ya, dan harga saat ini cuma 850 ya. Apakah nanti mending apa mau nunggu di sini ya, silakan, semakin murah ya, dapat di 775 ya. Itu setelah teman-teman mau nunggu di mana, tapi secara
laporan keuangan tadi, secara fundamental perusahaan ini bukan laba ya. Labanya naik 240%-an ya, sekitar 200%-an ya. Dan ini rajin bagi dividennya, menariknya. Dan harga saat ini ya ini ya lumayan jauh ya, kalau kita lihat dari sponnya ada 9% ya. Cuma itu ya nggak begitu jauh juga. Lebih baik kalau mau nunggu ya silakan, atau mau eksekusi ya silakan. Kalau ini menarik untuk teman-teman ya silakan dimasukin waitlistnya. Kalau tidak menarik ya abaikan ya. Oke, video ini tidak ajakan untuk beli ya, hanya sebatas berbagi informasi untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan atau ke request, silahkan ya tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.